Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zumrotul Iza dari Pendidikan Fisika Semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustina Aprilia dari kelas Pendidikan Fisika Semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Melania Fitria dari kelas Pendidikan Fisika Semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan dari pembuatan video mengenai pembelajaran fisika, yakni menyampaikan materi fisika khususnya listrik statis dengan media video sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Yang kedua, mempermudah orang di dalam memahami materi tentang kelistrikan. Yang ketiga, memberitahu kepada masyarakat, terutama untuk siswa SMP, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kegiatan yang mereka lakukan itu tidak lepas dari ilmu fisika. Misalnya ialah tentang listrik statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat suatu video pembelajaran mengenai materi listrik statis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih listrik statis. Nah, jadi listrik statis terdiri dari dua kata, yaitu listrik dan statis. Nah, kalau kata listrik itu mungkin sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mungkin jarang mendengar kata statis. Nah, sedangkan statis sendiri itu berarti tetap, diam, atau tidak mengalir. Nah, bisa kita simpulkan nih, jadi listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Nah, listrik statis juga dapat timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan satu sama lain tanpa adanya sumber daya listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai atom, di mana ketika kita membahas listrik statis, kita tidak akan bisa lepas dari atom itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu apa sih atom itu. Nah, jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, udah tahu ya apa sih itu atom? Nah, sekarang atom itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu inti atom dan juga elektron. Di mana inti atom terbagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat muatan proton atau proton dan neutron. Jadi dapat kita pahami bahwa dalam suatu atom itu terdapat tiga muatan, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, proton itu sendiri adalah muatan positif, elektron itu muatan negatif, dan neutron itu adalah netral. Nah, dalam suatu atom tersebut terdapat tiga muatan, proton, elektron, dan neutron. Di mana ketika terdapat suatu dua bahan bermuatan positif dan positif atau proton dengan proton, pasti akan terjadi suatu tolak menolak. Begitupun apabila terdapat elektron dengan elektron, yaitu muatan negatif dan muatan negatif, pasti akan terjadi tolak menolak. Berbeda ketika terdapat dua bahan atau dua benda yang memiliki muatan positif bertemu dengan benda yang bermuatan negatif, di situ pasti akan terjadi suatu tarik menarik.
Mbak, lihat deh. Kok rambutku kayak gini? Kenapa emangnya? Tuh kan, berdiri. Jangan diperhatikan lagi. Tuh kan. Oh iya, aku baru ingat. Ini tuh termasuk salah satu contoh dari penerapan listrik statis. Jadi, ketika kamu menggosok-gosok penggaris ke tangan kamu, awalnya penggaris itu bermuatan positif dan rambut kamu itu bermuatan negatif, keduanya itu berpindah elektron. Maksudnya penggaris itu menjadi bermuatan negatif dan sebaliknya. Nah, di situ terjadi tarik menarik antara keduanya sehingga menyebabkan adanya muatan listrik yang menyebabkan itu tadi rambut kamu bisa berdiri ketika didekatkan dengan penggaris yang udah digosok-gosok sama tangan kamu. Coba lebih jelasnya, kita pakai kertas ya. Kita sekarang gunting-gunting kertas kecil-kecil. Terus kalau udah nanti penggaris kamu gosok-gosokkan juga ke tangan kamu. Berarti prinsipnya hampir sama ya antar penggaris dengan rambut, kemudian penggaris dengan kertas. Iya, hampir sama. Bedanya rambut kamu kita ganti pakai kertas biar lebih jelas. Oh ya, coba. Untuk mengetahui bagaimana penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, maka kelompok kami ingin melakukan sebuah praktikum sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar, yaitu dengan menggunakan kertas dan juga penggaris. Pada langkah yang pertama, kita harus menggunting kertas menjadi bagian-bagian yang terkecil. Lalu kemudian penggaris kita gosokkan ke lengan tangan kita dengan durasi waktu kurang lebih 1 menit. Nah, ketika kita gosok-gosok kurang lebih sekitar 1 menit, kalau udah, kemudian penggarisnya kita dekatkan ke kertas yang udah kita gunting-gunting tadi. Nah, terjadi tarik-menarik antara penggaris dengan kertas. Percobaan yang kedua ini dengan menggunakan cara yang sama dengan percobaan sebelumnya, bisa kita lihat bahwa kedua benda tersebut sebenarnya memiliki masing-masing muatan, dan apabila didekatkan maka kertas akan tertarik ke arah penggaris. Karena itulah peristiwa ini merupakan salah satu penerapan dari listrik statis. Setelah kalian melihat video praktikum kita tadi, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan listrik statis. Padahal, di sekitar kita banyak sekali bahan-bahan yang mempunyai muatan-muatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Antara lain, yang pertama yaitu pada peristiwa gosok-menggosok antara kaca dengan sutra. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Jadi, kain sutra bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Kemudian yang kedua yaitu pada penggosokan antara penggaris dengan kain wol. Elektron dari kain wol berpindah ke penggaris. Jadi, penggaris bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu antara sisir dengan rambut manusia. Elektron dari rambut manusia berpindah ke sisir. Jadi, sisir bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu pada balon dengan kain wol. Elektron dari kain wol berpindah ke balon. Jadi, balon bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu pada ebonit dengan kain wol. Elektron dari kain wol berpindah ke ebonit. Jadi, ebonit bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Sekian pemaparan video pembelajaran fisika dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.